Halo anak-anak, kita lanjutkan video tutorialnya yang berikutnya. Setelah kita mengatur link account, pada tutorial berikutnya adalah bagaimana kita mengatur atau men-setting pajak, terutama pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN selalu dikenakan kepada pembelian barang dagangan yang tarifnya 10%. Nah, saat kita menjual juga dikenakan tarif PPN juga 10%. Nah, di dalam akuntansi, PPN yang kita bayar saat membeli barang dagangan itu dinamakan PPN masukan. Kemudian saat kita menjual barang itu lagi dikenakan PPN atau kita memungut pajak dari customer itu dinamakan pajak keluaran. Nah, itu sekilas tentang PPN. Walaupun dalam kasus soal kita ini tidak ada PPN, tapi ada baiknya saya akan menyampaikan bagaimana kita mengatur atau men-setting pajak tersebut. Karena saya ketahui bahwa nanti di semester berikutnya kita akan mengerjakan kasus-kasus perusahaan dagang yang notabene tidak lepas dari pajak pertambahan nilai. Baik anak-anak sekalian, kita coba langsung bagaimana men-setting awal tentang pajak pertambahan nilai. Nah, dari menu tampilan seperti ini, dari menu Common Center, untuk mengatur pajak pertambahan nilai, ini kita ada sini ada list, kita klik list. Kemudian di sini ada GST code. Ya, GST code. Saya ulang. List GST code. Bentar ya anak-anak. Nah, ini saat kita mengklik list GST code, Manyap sudah menyajikan beberapa jenis pajak. Nah, dalam hal ini untuk kasus ini kita hanya memerlukan dua macam. Yang pertama, no tax, sesuatu transaksi yang tidak kena pajak. Kemudian satunya kita tambahkan PPN. Nah, untuk menambahkan PPN ada dua macam atau dua cara. Bisa kita mengedit yang standar, yang ini, ya. Kemudian bisa kita membuat baru. Nah, sekarang saya ingin mengedit yang sudah ada ya standar. Kalau membuat baru tinggal new saja. Nah, saya mengedit, ya. GST code namanya kita ketikkan saja PPN. Tidak perlu, ini sudah perlu GST tarifnya karena di Indonesia tarifnya 10%, ketik saja 10. Nah, ini anak-anak biarkan saja, karena nanti dalam kasus kita ini tidak ada pajak, tapi alangkah baiknya saya jelaskan ini harus kita link dengan GST collected. GST collected PPN yang kita terima atau yang tadi kita sebutkan pajak PPN keluaran, maksud saya PPN keluaran. Kalau GST paid nih itu PPN masukan. Nah, nanti dalam perusahaan dagang ini pasti kita link dengan PPN keluaran. Ya, kita cari PPN keluaran, tapi kita di sini kasus kita tidak ada PPN, biarkan saja dulu, kemudian klik OK. Nah, selesai. Nah, bagaimana yang lain? Kalau kita tidak memerlukan, bisa kita hapus jika ada yang bisa dihapus.
Kita contoh akan menghapus exam ya, Klik saja di sini. Nah, ini di sininya klik. Nah, kita menghapus yang ini, kita klik edit. Di sini ada delete GST code. Nah, terhapus ya. Nah, tinggal 4. Coba kita hapus yang ini, import pajak import ya. Sama caranya, delete code. Ya, terhapus. Kita sisakan PPN dan NT, no text ya. Ini kita hapus. Edit, delete. Ya, terhapus. Nah, tapi ada yang kurang beres nih kita. Coba kita akan perbaiki yang PPN, maksud saya description ini kita ganti standar ini dengan pajak pertambahan nilai. Nah, cara ngeditnya ya klik saja di sini ya. Ini kita standarnya kita ketik pajak pertambahan nilai. Ya, oke. Udah cukup, oke. Nah, maka di sini sudah. Ini cukup kita dua aja. Nanti kalau perusahaan dagang pun kita hanya memerlukan dua jenis ini. Transaksi yang akan ada pajaknya kita pilih yang ini, kalau yang tidak kena ada pajaknya kita pilih yang no tax. Saya kira itu anak-anak untuk menyampaikan bagaimana kita cara mengatur setting pajak. Walaupun dalam kasus ini untuk pajak ini nanti kita tidak ada, tapi alangkah baiknya saya akan sampaikan supaya nanti berikutnya kita tidak lagi dari awal. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga dapat dipraktekkan. Ada 2 tutorial pembelajaran hari ini. Yang pertama kemarin sudah kita sajikan bagaimana kita mengatur link account. Ini yang praktek 4. Kemudian yang sekarang mengatur pajak pertambahan nilai. Nah, untuk minggu depan membuat kartu customer, membuat kartu supplier. Nah, kemudian posisi kita akan ulangan harian. Ini Bapak sampaikan jika kita sudah menyelesaikan sampai ini ya. Nah, sampai bab 2 sini ya. Sampai di sini jika sudah selesai, nah, kita siap-siap untuk ulangan harian. Jadi semoga anak-anak itu selalu belajar. Selain dari video pembelajaran yang kami sampaikan, di YouTube itu juga banyak tentang materi-materi Mayo. Semoga selalu dipelajari. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat belajar.